Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Yang kenceng katakan shalom. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Mari bangkit berdiri sama-sama. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya. Angkat jempolnya dua-dua. Dengan suara yang nyaring katakan dan lantang katakan, selamat Hari Raya Paskah. Yesus mati dan bangkit untuk kamu dan untuk saya dan untuk kita semua. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Amin. Saya sangat yakin dan percaya bahwa sampai hari ini kita ada karena ribuan tahun lalu Dia telah mengerjakannya terlebih dahulu untuk setiap kita. Amin. Sehingga hari ini kita bangkit dari semua kelemahan kita, bangkit dari kematian rohani kita, bangkit dari segala sesuatu yang mati. Tuhan bangkitkan kembali agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari ambil waktu sejenak dan masing-masing kita bersyukur untuk kematian dan untuk kematian pengorbanan Yesus dan kebangkitannya. Mari kita angkat tangan sama-sama dan naikkan syukur untuk kuasa kebangkitannya yang membangkitkan seluruh aspek kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh kita untuk bangkit dan menyatakan kemuliaan. Mari kita naikkan syukur sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan kami masih bisa merayakan Paskah, hari kebangkitan. Hari Tuhan di mana Engkau menyatakan kuasa-Mu mengalahkan maut dan menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Dan melalui kuasa kebangkitan-Mu hidup kami dibangkitkan dari segala bentuk kematian untuk bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini kami mengangkat tangan kami dan kami mau berkata terima kasih. Tidak henti-hentinya kami bersyukur, tidak henti-hentinya kami menyanyi, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab kami tahu hidup kami adalah anugerah terbesar yang kami terima dari Engkau. Itu sebabnya Tuhan, mari pimpin kami Roh Kudus. Biar hari ini Tuhan, semua kelemahan kami Tuhan kami tinggalkan dan kami bangkit memiliki manusia yang baru di dalam Engkau, yang lebih kuat dari sebelumnya, yang dicurahkan sukacitanya double porsi dari sebelumnya Tuhan. Sehingga hari ini nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Oh, pimpin kami Roh Kudus. Kami mau bersukacita, kami mau bernyanyi, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau menikmati perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua kita sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yang siap menyatakan kebaikan Tuhan katakan amin. Amin. Angkat jempolnya dua-dua buat Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kita. Mari tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Yesus kita. Kita mau sama-sama nyatakan kebaikan. Dan kita mau katakan dengan sukacita, dengan penucapan syukur, dengan keyakinan. Sama-sama nyanyikan. Dia mati bagiku.
Dia baik bagiku. Serukan lebih semangat lagi, Dia sungguh baik. Sama-sama, He is so good to you and He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And katakan untuk kiri kananmu, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, sekali lagi katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Katakan, He is so good to me. Katakan, He is so good to you and me. Jesus, He is so. Katakan untuk kiri kananmu dengan kekuatan. Jesus, dengan keyakinan, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kenapa saya begitu semangat? Karena saya tahu kuasa kebangkitannya yang membangkitkan roh kita untuk dapat melakukan segala sesuatu. Kemuliaan nama Tuhan, amin. Kalau bukan Tuhan, kita nggak ada di tempat ini hari ini, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Silakan duduk kembali. Oh, terima kasih Bapak. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Engkau yang telah memberikan hidupmu bagi kami, mengorbankan nyawamu ganti nyawa kami, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan. That's why, Lord, itu sebabnya Tuhan, because of who you are, we give you glory. Because of who you are, we give you praise, we give you honor. Karena Engkaulah Tuhan, kami memberikan nyanyian kami, pujian kami, persembahan kami. Sebab hanya Engkau yang layak menerimanya Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang mengorbankan hidupmu dan bangkit, agar supaya kami yang mati, yang seharusnya menerima kematian kekal, kami menerima kehidupan yang kekal di dalam Engkau Yesus. Oh, ralabasyana baralabataka baralabataka bayaralabas. Daralabayaralabasyana baralabataka bayaralabasi. Semuanya tentang
Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, yes, I will lift my voice and I worship you. Because of who you are, and I worship you, Lord, and I worship you. Because of who you are. Mari sekali lagi sama-sama. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Oh yes. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, and I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you. Because of who you are, I worship you, and I worship you. Because of who you are. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are.
Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia sebab Dia Tuhan. Dan Tuhan yang hidup itu Dia turun ke dunia, mengorbankan dirinya dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan yang kita sembah namanya ajaib, namanya luar biasa, namanya dahsyat, heran dan berkuasa. Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Dia Jehovah Nissi yang memberikan kemenangan kepada setiap kita melalui apapun dalam kehidupan kita. Dia tidak bisa dikalahkan, Dia selalu menang dalam peperangan.
kedua tangan di hadapan Tuhan, sebab hari ini Dia mau mencurahkan dan memberikan kecukupan itu, kelimpahan itu, kemenangan dan damai sejahtera yang tidak dapat dicuri oleh dunia ini. Apapun yang terjadi Tuhan, bersama dengan Yesus kami pasti menang. Bersama dengan Yesus di dalam kami, damai sejahtera-Mu terus tinggal dan menyertai kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama. Hormati Dia, angkat tangan sama-sama, sebab Dia hadir. Sebab Dia hadir. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Because of who You are, Lord. Jarala basyada barala 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 basyada Idarala bayarala masih. Kita angkat tangan sama-sama dan sidang jemaat saja katakan, Yesus ku sembah Engkau. Yesus ku sembah. Sidang jemaat di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup hanya untuk katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah. Kami sujud. Katakan lagi dengan segenap hati, sidang jemaat serukan dengan segenap kekuatan. Yesus, mari nyanyikan aku sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Kau sujud di hadapan-Mu, Yesus. Kita bebas dalam hadirat. Apapun yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan dan ekspresikan sama-sama. Yesus ku sembah, Kau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Katakan dengan segenap hati keinginan dalam hidupku Tuhan, dalam
ada sampai hari ini Tuhan. Bahkan kami saat ini boleh menyanyi, memuji, menyembah-Mu. Kami bertepuk tangan, kami melompat, kami menangis, kami berteriak. Semuanya hanya karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut ya Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan kami ya Tuhan Yesus. Dan karena penderitaan-Mu di kayu salib Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Pimpin kami ya Bapa, ya Roh Kudus, ya Yesus Tuhan. Kami mau mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkan isi hati-Mu itu siang dan malam. Dan kami mau melakukannya dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami memuliakan nama Tuhan Yesus selama kami hidup di dunia ini. Pada akhirnya kami akan berjumpa dengan Kristus Yesus. Tinggal bersama Kristus Yesus Tuhan kami. Memuji menyembah Tuhan Yesus selama-lamanya Tuhan Yesus. Indah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, pimpin hamba-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, firman Tuhan, kita berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, ini hari kemenangan. Kristus bangkit, mengalahkan maut. Kita menang. Kita dibebaskan dari segala kutuk dosa. Harusnya kita bersuka cita. Harusnya ketika saya berkata shalom, kita akan melantangkan perkataan kita dengan keyakinan penuh, dengan tegas, dengan jelas. Sekali lagi shalom. Amin. Bersyukur ya. Pada waktu kita menyembah tadi, saya di belakang, saya nangis sama Tuhan gitu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan suatu pepatah yang biasa orang omongkan adalah jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Tapi yang Tuhan ingatkan adalah apa gitu loh. Saya diingatkan Tuhan tentang bagaimana diri saya gitu. Ketika saya masih hidup dalam dosa, itu saya seperti sedang bersenang-senang di atas penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Saya diingatkan itu, saya nangis. Iya benar ya Tuhan gitu. Kalau orang Jakarta bilang gila ya gue bener-bener bersenang-senang di atas pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Gue bikin dosa, gue senang-senang, gue ngapa-ngapain, gue gak mikirin Tuhan Yesus. Saya seperti lihat Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku jahat banget sama Tuhan. Karena banyak dari kita seringkali melakukan hal yang sama. Kita melakukan dosa, kita nggak mikirkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia menderita, dia disiksa, dia dicaci maki demi saudara dan saya. Tapi kadang kala kita melupakan itu semua, kita cuma senang-senang untuk diri kita. Kita nggak peduli yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus. Kita nggak peduli yang namanya kayu salib. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Mulai hari ini Tuhan, aku mau hidup lagi, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kadang dalam hidup ini memang tidak mudah ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang
menghantam kita, bahkan berulang-ulang, bertubi-tubi gitu. Masalah satu belum selesai, satu datang lagi gitu. Kadang kita tanpa kita sadari kita seperti mengeluh sama Tuhan. Tuhan, dosa apa sih saya ini Tuhan? Sampai segininya rumah tangga saya, sampai segininya kehidupan keluarga saya, sampai segininya kehidupan rohani saya, sampai segininya kehidupan perekonomian saya. Dalam Yohanes 9 ayat 2 cerita tentang orang buta sejak lahir. Murid-murid tanya sama Yesus, salah siapakah Tuhan? Bapaknya kah? Ibunya kah? Kadang kita melakukan hal yang sama sama Tuhan. Sebenarnya salah siapa sih Tuhan? Kalau aku seperti ini, kalau dia seperti itu. Apakah salah orang tuanya kah yang mendidiknya tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan? Atau karenakah dia nggak sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan atau apa dan sebagainya? Tetapi satu yang Tuhan mau, yang Tuhan rindu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi bukan salahnya siapa-siapa. Tuhan mengizinkan semuanya untuk kuasa Tuhan dinyatakan, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semua orang bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk mengasihani diri sampai kita lupa bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik, yang terbesar, yang luar biasa buat kehidupan kita. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah Suffering leads to the glory. Penderitaan yang membawa pada kemuliaan. Jangan lupa bahwa untuk menerima janji-janji Tuhan, untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita tidak cuma menerima apa yang baik dari Tuhan saja, tetapi penderitaan itu pun harus kita alami, harus kita terima. Karena itu yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Dia menderita buat saya dan saudara. Dia mau taat, dia mau tunduk sama kehendak Tuhan, menderita. Bukan perkara yang mudah. Bayangkan apabila saudara dan saya sekarang kita berimajinasi, kita berandai-andai. Andai kata saat ini saya misal ngomong sama Reki, kamu nanti seminggu ke depan, hari Senin, tanggal segini, tahun segini, jam segini, kamu nanti akan disalibkan. Sebelum kamu disalibkan, kamu akan disiksa, kamu akan dicaci maki, kamu akan diludahi, kamu akan diinjak-injak orang. Kira-kira Reki akan seperti apa? Reki pasti ngomong, Tuhan, orang lain aja deh, jangan saya nggak sanggup Tuhan, orang lain aja deh, orang lain. Tapi Yesus taat sampai mati. Sekalipun dia ngomong, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku Tuhan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. At the end dia tetap taat, dia tunduk sama kehendak Tuhan. Seringkali kita maunya yang enak aja Tuhan. Kalau bisa Tuhan, yang enak aja. Kalau bisa Tuhan, aku punya mobil, Tuhan sediakan mobil. Punya istri yang cantik, Tuhan kasih istri yang cantik. Rumah tangga yang baik semuanya. Kalau bisa Tuhan, hari ini duit langsung banyak Tuhan. Kalau bisa semuanya sembuh Tuhan, aku nggak sakit. Kalau bisa gini. Seringkali kita maunya yang enak aja. Kita lupa bahwa yang tidak enak pun kita harus menanggungi. Kita harus menjalaninya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah artinya menderita sama seperti Yesus.
Jadi kita dipanggil itu bukan cuma untuk hidup enak, menikmati semua kemurahan, tidak, tetapi juga untuk menderita. Kenapa? Karena Kristus pun telah menderita untuk saya dan saudara, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kalau kita menghadapi persoalan hidup, dalam menjalani hidup, ketika kita harus menghadapi yang nama masalah, kita kadang merasa, aduh Tuhan kok seperti ini banget sih. Ada masa di mana Tuhan mengizinkan semua itu untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita pribadi, bahkan untuk orang di sekeliling kita. Mungkin pribadi kita meragukan Tuhan, kita mungkin sudah mulai capek, tetapi Tuhan sengaja buat itu semua supaya Tuhan nyatakan, ini loh, aku ada, doa kamu tuh aku jawab, aku denger kok gitu. Mungkin buat orang di sekeliling kita untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, nggak salah kita nyembah Dia. Tuhan Yesus ingin menyatakan itu. Makanya kalau kita menghadapi masalah itu, kita tenang aja. Makin kena masalah, makin kita merasa menderita, makin kita merasa diinjak-injak, difitnah orang, makin kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin intim sama Tuhan. Jangan ada masalah kita nggak ke gereja, jangan, itu salah. Makin ada masalah, makin datang gereja, nyari Tuhan, ketemu Tuhan, Tuhan tolong aku. Nangis sama Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yesus dari semula tahu Dia turun ke dunia itu tujuannya untuk apa. Tapi Yesus tetap Dia melakukan yang terbaik, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Yesus. Dia tetap berjalan memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Dia tetap lakukan. Bahkan ketika di Taman Getsemani, pasukan Romawi motong telinganya siapa tuh? Siapa Mbak Lani? Siapa? Paus. Malkus. Tapi Yesus marah? Enggak. Yang marah murid-muridnya. Kadang kita seperti itu. Kita merasa mau menolong Tuhan, kita merasa mau membela Tuhan. Udah. Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Itu hal yang kecil sebenarnya yang Tuhan mau tunjukkan ke kita. Itu teladan yang Tuhan tinggalkan bagi kita. Yang nggak terima waktu itu Petrus ya. Petrus mungkin nggak ngerti rencana Tuhan. Saya percaya dia nggak tahu rencana Tuhan. Dia nggak ngerti kalau Tuhan dengan mudahnya mengambil telinga itu cuma ditempel, langsung nempel lagi. Dia maju sebagai seorang, lah harus bela, ini nggak bisa nih. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Dan dalam kehidupan saudara dan saya, akan semudah itu juga Yesus menolong saudara dan saya. Mau kita jatuh, Tuhan Yesus akan angkat semudah itu juga. Dibutuhkan cuma tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Tetap percaya. Lihat ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Jadi kalau kita dipukul, dianiaya, tetapi karena pelanggaran kita, karena dosa kita, nggak bisa disebut sebagai suatu pujian. Orang kan bilang, ya memang dia salah dan dia harus menanggung resikonya itu. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Tapi karena kita melakukan yang benar sesuai firman Tuhan, tetapi karena kita melakukan firman Tuhan tetapi kita dihina, kita disiksa, itu merupakan suatu pujian. Itu kasih karunia Allah. Rasul Paulus mengalami itu, dilempar batu. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Di sini ini Rasul Paulus dilempari batu, saking parahnya dia dibawa diseret keluar kota karena mereka berpikir Rasul Paulus sudah meninggal. Berarti sebegitu parahnya, ya, dilemparin sampai batu, berarti udah nggak tahu kayak apa itu. Tetapi di ayat berikutnya Rasul Paulus, singkat cerita, dia bangkit berdiri dan pergi kembali melayani bersama murid-murid dari Rasul Paulus. Itu luar biasa loh. Padahal kalau dipikir, dia dilempari, dibuang keluar kota karena dipikir sudah mati. Tetapi Tuhan buat Rasul Paulus bangkit berdiri dan pergi memberitakan Injil. Dia menderita, sakit, tapi dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu saya menderita untuk memberitakan Injil, nggak apa-apa. Dia punya iman itu. Dan di ayat berikutnya dia bangkit berdiri, dia pergi lagi berjalan memberitakan Injil. Itu luar biasa banget. Dia nggak bersungut-sungut. Udah Tuhan, udah cukuplah, aku masa mau mati gitu. Bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan anak-anak rohani saya, nanti mereka begini begitu. Dia udah nggak peduli. Yang dia peduli, dia melakukan firman Tuhan. Kadang kita begitu, Tuhan, kita nuntut sama Tuhan, kita mengasihani diri, tapi kita lupa bahwa kita menderita itu juga panggilan kita untuk menderita, sama seperti Yesus menderita bagi saudara dan saya. Kalau kita menghadapi permasalahan hidup kan gak enak, menderita. Kita difitnah tapi kita gak boleh balas. Kita dimaki kita gak boleh balas. Itu menderita secara daging. Ambil contoh misalnya kayak Mas Bram, badannya besar, gue bisa mukul dia, gue hajar dia, gue injek-injek, gue bisa. Mas Bram sangat punya kemampuan, tetapi dia harus tunduk di bawah kaki Yesus. Dia tetap diem. Itu gak enak, perasaan seperti itu gak enak. Tapi kita harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Gak enak memang, gak enak. Kadang kita berpikir, ambil jalan pintas ini itu dan sebagainya. No, tenang aja, menantikan Tuhan. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa untuk menderita itu juga merupakan panggilan. Itu menjadi bagian kita mengikut Kristus, ya. Tadi di Kisah Rasul 14:22, di Roma pasal 5:3-4, pasal 8:17, Filipi 1 dan 29 saya catat di sini. 1 Tesalonika 3 ayat 3-4, 2 Timotius 3 ayat 12, Yakobus 1 ayat 2-4, 1 Petrus 3:14, 1 Petrus 4 ayat 12-19 menyatakan bahwa
kita harus melewati yang namanya penderitaan, dan kita dipanggil untuk menderita bersama Yesus. Dan memang untuk itulah kita dipanggil. Lalu berikutnya, karena Kristus pun telah menderita. Kembali ke ayat Petrus 1 Petrus 2 ayat 21. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya. Di sini saya nggak akan ngomong banyak, tapi kita akan menyaksikan video bagaimana Yesus menderita buat saudara dan saya, agar kita tidak bersenang-senang di atas penderitaan Tuhan Yesus. Tolong diputar videonya. Soundnya yuk, tolong. Kurangin dikit. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame. Yang disiksa karena dosa-dosanya, karena pemberontakan kita. Ketika saudara buat dosa, ini yang Yesus alami. Ketika Anda minum-minum, mabuk, main perempuan, main apapun itu, ini yang Yesus alami ketika saudara bersenang-senang di atas penderitaan.
Itu mengapa Tuhan tadi ingatkan saya bahwa seringkali kita tanpa kita sadari kita sedang bersenang-senang di atas penderitaan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah sangat-sangat menderita. Dia disiksa, dicaci maki. Bahkan kalau cambuknya itu yang pernah saya baca itu di ujungnya itu ada seperti tarikan besi. Jadi ketika nancep ke Tuhan Yesus tuh dagingnya itu langsung lepas, terangkat dagingnya. Itu sangat menderita. Bayangkan ketika kita buat dosa, itu yang Yesus alami. Kita menyakiti Tuhan sedemikian rupa. Kita senang-senang di atas penderitaan Tuhan. Baik itu kita mau mencuri hal yang terkecil sekalipun kita maki, itu sedang menyakiti Tuhan. Kita sedang mendukakan hati Roh Kudus. Dan itu seringkali kita lakukan berulang-ulang kali. Tetapi berulang kali itu Yesus tetap mengampuni saudara dan saya. Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu ada untuk saudara dan saya. Kembali ke ayat tadi. Ya, lanjut ke ayat 22. Nah, di situ dikatakan meninggalkan teladan bagimu. Ya. Next. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Teladan yang Yesus tinggalkan bagi kita adalah ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kita tidak boleh menipu karena Yesus tidak ada tipu dalam mulutnya. Jangan buat dosa lagi, stop buat dosa. Cukup. Next. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Dia diam aja. Yesus dicaci maki, dia diam aja. Dia nggak ngebales, nggak ngomong apa-apa, dia diam aja. Dia menderita. Sebagai manusia pasti kesel. Kalaupun kita dicaci maki orang, kita langsung biasanya spontan akan membalas dengan cacian. Tetapi mulai sekarang, baik saya dan saudara, sekalipun kita dicaci maki, kita tetap diam. Connect sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ngomong terima kasih aja sama Tuhan Yesus. Gak usah membalas cacian maki dari orang lain kepada kita. Lalu ia tidak, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika dia disiksa, dia ya 100% manusia, 100% Tuhan. Dia bisa, nggak usah ngomong. Kalau kita nonton film-film gitu di film-film Hollywood, nggak usah ngomong, kita bisa membuat orang itu mati. Bisa nggak Tuhan Yesus buat itu? Bisa. Tuhan bisa ngancam balik sama mereka. Tuhan penciptanya mereka orang-orang Romawi, tapi Tuhan Yesus nggak melakukan itu. Dia nggak ngancam, dia tetap diam. Itu penderitaan yang luar biasa. Nggak cuma fisik, tetapi nuraninya pun menderita. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Dia udah nggak main hakim sendiri, udah dia serahkan Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kita sudah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Sembuh dari segala kutuk, segala ikatan dosa. Bahkan melalui kuasa darahnya, sakit penyakit pun dapat Tuhan sembuhkan. Gak cuma sakit penyakit secara fisik, secara ekonomi pun Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan. Yang penting tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Sebab dahulu kamu
sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Itu yang teladan Tuhan berikan bagi kita. Jadi yuk kita lihat hidup kita ketika kita menghadapi banyak penderitaan, kesengsaraan, tetap berdiri teguh, tetap pegang firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita terus naik, bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, diberkati waktu masuk. Apapun kondisi kita, Tuhan akan memulihkan. Yang penting kita tetap berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Mau dihina orang gitu, yang sekarang ini sedang menghadapi kesusahan, orang mau ngomong apa, sedang dihina orang, gak usah pedulikan, gak usah balas, tapi doakan, berkati mereka, ampuni mereka, kasihi mereka, lupakan segala pelanggaran mereka. Fokus saja sama Tuhan. Gak usah fokus sama diri sendiri, sama orang lain, gak usah. Fokus sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Worship leader, singers. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau mau mengingatkan kami ya Tuhan Yesus, bahwa hidup dalam Yesus, hidup mengiringi Yesus, gak cuma yang enak-enaknya aja kami mau terima. Enggak Tuhan, kami tidak dipanggil hanya untuk menikmati berkat yang enak-enak aja menurut kami. Tidak Tuhan, tetapi kami harus menderita sebagaimana Kristus telah menderita untuk kami. Kami mau menderita demi untuk kebenaran Allah, demi untuk kebenaran firman Tuhan, demi nama Tuhan Yesus ditinggikan, demi memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kalau saudara mengalami yang namanya sedang mengkabarkan Injil, tetapi Anda dihina, tenang aja, gak usah balas. Rasul Paulus lebih pahit mengalaminya, lebih gak enak, tapi Rasul Paulus tetap tenang. Dia tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan tetap melayani Tuhan, menjangkau jiwa. Firman Tuhan berkata, kalau kita dihina karena Yesus Tuhan, sesungguhnya roh Allah ada pada diri kita ketika kita tidak melakukan hal yang salah. Ya, apapun kondisi dalam kehidupan kita saat ini, sesakit apapun, semenderita apapun, datang bawa kaki Tuhan, fokus aja sama Tuhan. Udah gak bisa buat apa-apa, gak tahu harus bagaimana, rasanya aku bisa ngebalas, tapi enggak Tuhan, aku mau tinggal diam dalam Tuhan. Aku gak mau menyakiti Tuhan, aku gak mau taat sama Tuhan, aku gak mau memberontak sama Tuhan. Aku tetap mau mengasihi, mengampuni, melupakan, mendoakan, dan memberkati orang-orang yang mengecewakan aku, yang menghina aku, yang mencaci aku. Aku tetap mau mengasihi mereka, karena itu yang Yesus lakukan bagi kami ya Tuhan Yesus. Seringkali kami tanpa kami sadari, kami seperti mencaci Tuhan, seperti kami menghina Tuhan, kami menyakiti hati, mendukakan hati Roh Kudus. Tetapi Yesus tetap mengasihi kami, dan teladan itu yang akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kami berstudi, dalam berusaha, berbisnis, apapun itu dalam kehidupan kami tetap mau melakukan firman Tuhan. Karena kita Dia menderita, petugas perjamuan tolong maju, silakan. Diselamatkan
orang-orang yang menghina dia tetap tinggal tenang. Dia tetap fokus sama panggilannya. Dia tetap fokus sama rencana Bapa dalam kehidupannya. Silakan petugas perjamuan maju ke depan. Karena kita dia disalibkan agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, agar kami tidak bersenang-senang di atas penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya, ganti kami. Harusnya kami yang dipakukan di kayu salib, harusnya kami yang binasa, tetapi kami tidak menanggung itu semua, karena Yesus yang sudah menanggung bagi kami ya Tuhan Yesus. Yesus yang mau berkorban bagi kami. Dia yang mau tersiksa, Dia yang mau sengsara, Dia yang mau mengalami semua kesakitan itu. Yang tidak berdosa menjadi berdosa, dan segala dosa umat manusia ditanggung di dalam Dia. Kalau hidup kami main-main, sepertinya kami bersenang-senang di atas penderitaan Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini kami gak mau Tuhan hidup main-main. Kami gak mau hidup asal-asalan ya Tuhan. Kami gak mau hidup semaunya kami sendiri, menurutin emosinya kami, menurutin dagingnya kami, menurutin apa yang menjadi perkataan orang. Kami tidak mau. Kami mau hidup seperti yang firman Tuhan katakan, seperti yang Yesus katakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau mengingat, kami mau memperingati pengorbanan-Mu Tuhan, yang gak murahan ya Tuhan, dengan harga yang mahal ya Tuhan. Harusnya kami gak layak, tetapi kami dilayakkan karena pengorbanan Kristus, karena tubuh dan darah Yesus. Kalau kami hari ini Tuhan meminum anggur, makan roti, melambangkan darah dan daging-Mu, kami mau komit untuk hidup dalam Kristus Yesus. Karena siapa yang makan dan minum darah ini, artinya kita hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Hidup aku bukan aku lagi, tetapi Kristus Yesus yang di dalam aku, karena Yesus telah menebus kita di atas kayu salib. Ingat ini, bahwa kita hambanya Tuhan, kita tebusannya Tuhan. Jadi ketika kita minum anggur dan makan roti berjamaah, ingat bahwa ini pengorbanan Kristus di kayu salib. Demi saudara dan saya ditebus dari dosa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan anggur dan roti. Kita angkat roti. Sebelum kita angkat tinggi di atas kepala, kita baca ada ayat tertulis di dalamnya. Anda boleh foto dari handphone, Anda boleh catat terlebih dahulu, silahkan. Karena saya percaya ada pesan Tuhan dari setiap roti yang ada dalam tangan kita saat ini, yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ini ayat yang saya dapat
Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita hidup, kalau kita hidup dalam daging, artinya kita hidup dalam dosa, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan untuk berkenan kepada Allah, hidup dalam roh. Tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan untuk berkenan kepada Allah, hidup dalam roh. Amen. Hidup dalam kekudusan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Pada malam sebelum Yesus disalib, dalam perjamuan dengan murid-muridnya, Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah sebagai peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Terima dengan iman dan makan dalam nama Tuhan Yesus." Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya." Kita percaya bahwa melalui darah Yesus, dosa kita ditebus di kayu salib. Sehingga seharusnya kita binasa, tidak boleh binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Terima dengan iman dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Benar Tuhan, benar Tuhan. Seharusnya kami nggak layak, seharusnya kami nggak pantas Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena kesengsaraan-Mu di kayu salib, penderitaan-Mu memikul salib, menanggung semua penderitaan, caci maki, semuanya Tuhan diludahi, dihina. Kami tidak boleh binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amen. Dan semuanya hanya karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada memuji menyembah Tuhan, kami menjalani kehidupan rumah tangga kami, menjalani usaha bisnis kami, apapun itu yang kami jalani sampai saat ini, itu semua karena favornya Tuhan, karena perkenanannya Tuhan saja, bukan karena kuat dan gagahnya kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau menderita demi
untuk memuliakan nama Yesus, demi untuk kebenaran Injil Kerajaan Allah disampaikan di seluruh muka bumi. Kami siap menderita ya Tuhan Yesus, berapapun harganya Tuhan Yesus. Karena kami tahu kesudahan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Kesudahan kami adalah tinggal bersama Bapa di sorga ketika kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, menyampaikan Injil ke seluruh dunia Tuhan Yesus. Baik itu melalui perkataan, baik itu mau melalui tingkah laku kami, itu menggambarkan firman Tuhan, menggambarkan Injil Kerajaan Allah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mulai hari ini kami mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, sekalipun kami harus menderita sengsara yang bertubi-tubi. Kami mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami mau tetap fokus Tuhan. Semakin kami menghadapi masalah yang begitu banyak, semakin kami lari di bawah kaki Tuhan, datang cari Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Semakin kami dikecewakan orang, semakin kami mengasihi orang itu. Karena firman-Mu berkata, kasihilah musuhmu. Karena itu yang Yesus lakukan. Amin. Bahkan di bawah pemerintahan yang jahat sekalipun, Yesus tetap taat sampai mati. Dia harus dihakimi, dia tetap taat sampai mati. Itu yang akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang akan kami lakukan dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Dan kami tidak mau menukar Yesus dengan kehidupan yang dosa, kehidupan yang kotor, kehidupan yang tidak Tuhan. Kami nggak mau ya Tuhan Yesus. Kami mau kudus, karena hanya dengan jalan kekudusan kami hidup berkenan di hadapan Allah. Kami layak masuk dalam kerajaan Allah, karena Engkau Allah yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Melalui firman ini kami dikuatkan, kami diteguhkan ya Tuhan Yesus. Ada konfirmasi demi konfirmasi ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan kami ditegur ya Tuhan Yesus. Kalau selama hidup kami ini kami banyak mengeluh, banyak bersungut, kami banyak menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, kami minta ampun Tuhan. Kami mau mengucap syukur senantiasa, karena itu yang Kristus Yesus lakukan dalam kehidupannya. Dan mampukan kami Tuhan, ke depan kami akan menghadapi banyak permasalahan, persoalan, penderitaan demi penderitaan. Kami minta tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Dan kami mau Tuhan hadir dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Berkuasalah, bertahta, memerintah atas hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat berdiri teguh, tidak goyah. Kami mampu melewati setiap persoalan, penderitaan demi penderitaan yang bertubi-tubi sekalipun. Karena Roh Kudus dalam kami, karena Yesus dalam kami yang memberi kami kekuatan, sehingga kami keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Bapak Adin Bu Gembala Tuhan Yesus, yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan di tempat ini. Bapak Gembala yang saat ini tidak bersama dengan kami pelayanan di GKN Ulingi, Tuhan Yesus memberkati. Berkati pelayanannya, berkati Ibu Gembala Tuhan, pelayanannya, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan, kesehatan mereka, Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan buat berhasil. Apapun yang mereka doakan, rindukan, gumulkan, Tuhan jawab. Jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati mereka Tuhan. Ketika mereka diberkati, mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan yang prima ya Tuhan Yesus. Karena masih ada banyak jiwa yang membutuhkan pelayanan, perpanjangan tangannya Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala, khususnya gereja-Mu GKN Agape Ngurut ini, di PPA, di yayasan, di panti asuhan ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap majelis yang ada Tuhan, para penatua di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu menantu cicit mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil ya Tuhan Yesus.
harus bawa mereka naik bukan turun, Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati dalam setiap aspek kehidupan mereka, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik itu yang sudah melayani hari ini, musician, singer, song leader, multimedia, sound, usher, satgas, semua yang melayani Tuhan, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati, dan setiap jemaat Tuhan yang hari ini hadir, Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan. Dan yang tidak hadir pun Tuhan Yesus memberkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha bisnis mereka, sawah ladang mereka, adonan mereka, buah kandungan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka doakan, rindukan, gumulkan, baik itu sakit, penyakit, perekonomian, apapun itu Tuhan, Tuhan jawab. Jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil ya Tuhan Yesus. Kemanapun mereka melangkahkan kaki, tempat itu menjadi milik mereka, diberkati. Tuhan Yesus buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk sinode GKIN ya Tuhan Yesus yang ada di Malang, dan seluruh kepengurusannya, juga seluruh gereja Tuhan GKIN Agape Ngunut di seluruh Indonesia, dan seluruh gereja Tuhan yang ada di Ngunut, Tulungagung dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, misionaris, penginjil Tuhan di seluruh muka bumi ini, gereja Tuhan di pelosok bumi sampai penghujung bumi. Tuhan Yesus memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Dan untuk orang melihat bahwa Yesus yang kami sembah, yang selama ini kami sebut-sebut, yang selama ini kami puji sembah, itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada dan menjawab setiap doa orang-orang percaya, dan orang yang tidak percaya akan melihat bahwa Yesus Tuhan, orang Kristen adalah hidup dan benar ya Tuhan Yesus. Dan mereka pun akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW. Tuhan Yesus memberkati para aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Dan setiap yayasan-yayasan organisasi yang bekerja sama dengan kami, dengan sinode, dengan PPA, dengan gereja, dengan panti, dan siapapun itu Tuhan yang bekerja sama dengan kami, Tuhan Yesus memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan memakai mereka dengan luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berita terkini Tuhan mengenai pengeboman ya Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan semua yang terjadi, kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa bagi setiap mereka-mereka yang seperti Saulus terdahulu, mereka pun akan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun mereka, apapun organisasi mereka, mereka akan mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, dan mereka akan bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami pulang, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kami persiapkan ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini Tuhan, ini semuanya miliknya Tuhan. Kami pun miliknya Tuhan. Dan Tuhan, kami mengembalikan, memberikan persembahan ini untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus di gereja ini Tuhan. Untuk perawatan gereja ini Tuhan. Bagaimana gereja ini bisa bertahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat ini Tuhan kami kembalikan padamu, dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu tercurah berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita dan seluruh kehidupan kita dari saat ini sampai Yesus datang kali kedua mendapati kita sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, ambil saat teduh sejenak sebelum mendengarkan pengumuman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan sama-sama menyaksikan warta jemaat sebelum kita akan pulang dan meninggal. Shalom Agama People. Kita bersyukur kalau hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan April. Sekaligus kita memperingati Hari Paskah, yakni hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga untuk menebus dosa saudara dan juga dosa saya. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur karena kita sudah menjadi umat-umat tebusan Allah dan umat-umat yang merdeka. Untuk setiap pelayan dan jemaat Tuhan diundang untuk menghadiri ibadah praise and worship setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Hello youth, jangan lupa untuk terus mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 6 sore. Oh ya, jangan lupa minggu keempat bulan April ini kita akan mengadakan malam talenta untuk setiap youth yang akan hadir. Stay tune ya. Dan untuk jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah tatap muka, tetap bisa mengikuti ibadah secara online di YouTube channel GKIN Agape Ngunut. Jangan lupa subscribe ya. Sekian warta jemaat pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu dan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Tepuk tangan Tuhan kita yang dahsyat. Demikian ibadah selesai. Kita akan meninggalkan ruang ibadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti panduan Satgas Covid, dan persembahan akan diberikan di kotak-kotak persembahan yang ada di depan sehingga kita tidak ada kontak secara langsung. Jangan lupa tetap semangat, tetap bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Haleluya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik.